Shalom, selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Mari dengan sukacita kita datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dan mengalami lawakan Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian suci, suci, suci. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita 2 Korintus 3 ayat 17 berkata demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Amin, puji Tuhan. Di mana boleh duduk? Mari kita siapkan hati lebih dalam lagi bersama-sama, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan di hari yang khusus yang Tuhan berikan bagi kita. Mari mengambil saat teduh sejenak. Haleluya. Engkau Allah yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan, diagungkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau yang maha kuasa, dan nama-Mu mulia. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau izinkan kami ada dalam persekutuan, ibadah meninggikan Engkau, memuliakan nama. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak. Haleluya.
yang Maha Kuasa, mulia rahmat-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Hadir dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami akan terus dalam hadirat-Mu Tuhan, terus menyembah-Mu, terus meninggikan Engkau, Raja di atas segalanya. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapak. Kami terus dalam pujian kami, dan setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama, katakan amin. 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 Tengok kiri kanannya jemaat Tuhan. Kasih salam sekali lagi. Salam sukacita, salam bahagia. Karena Yesus adalah batu karang kita. Dia yang meluputkan kita dari segala malapetaka. Itu tongkatku yang
percaya Tuhan adalah batu karang kelembutan. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada ya. Allah yang memberikan kita kekuatan. Dia sumber kekuatan kita. Mari bertepuk tangan. Yes. Ya Tuhan satu-satunya milik kita yang abadi, kekal selama-lamanya. Dan dia ada di surga. Katakan bersama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku. Yes. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, yes, kuatku dan banyakku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Amin, amin, amin. Semua yang kita ingin, yang ku ingin di bumi, selain Tuhan, hanya Dia. Maka itu jangan andalkan kekuatanmu, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Tengok kiri kanan, pastikan sebelah kiri kanan kita sumber kekuatannya adalah Allah yang dinyanyikan kami. Amin. Kasih tos kiri kanan. Allah sumber kekuatan kita. Yes, keluar dari kursi. Kasih tos lebih banyak lagi. Tepuk tangan di atas kepala. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, amin. Yang berbeban berat diberikan kelegaan, amin. Yang hampir putus asa diberikan pengharapan, amin. Dia siapa? Dia Allah sumber kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, yes, yes, yes. Sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber selamanya. Haleluya. Cuma diberkati, amin. Makanya setiap ibadah kita selalu serius kepada Tuhan. Karena kadang-kadang jemaah Tuhan terjadi di tengah kita memuji. Kesembuhan kita terjadi di tengah kita memuji.
Karena Dia Allah, Dialah segalanya bagi kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan. Asik sekali di hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu, dan mulut kami mengatakan kebesaran, kemuliaan-Mu dan kedahsyatan. Di waktu ini Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Taruh iman kami lebih besar lagi Tuhan. Berikan hati
hati seorang murid yang lebih kuat lagi untuk mendengarkan firman, supaya benih firman-Mu ditaburkan di dalam hati kami, tumbuh, berakar, kuat, berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat Tuhan nyanyikan dari awal pujian ini. Katakan di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat. Amin, amin. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau perbuat mujizat yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau perbuat mujizat lagi yang membelah yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu dan hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau perbuat mujizat sejati. Kau perbuat mujizat sejati. Kau perbuat mujizat sejati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap puji-pujian yang telah kami naikkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Bapa, kami ingin membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Katakan apa yang Engkau ingin katakan kepada kami. Kami membuka hati kami, telinga kami untuk mendengar Engkau berbicara. Karena kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Oleh karena itu Tuhan, katakanlah, kami mau mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita telah memuji memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa hati Tuhan senang mendengar kita menaikkan puji-pujian yang keluar dari dalam hati kita. Dan saat ini kita duduk diam, kita mau mendengar Tuhan berbicara. Dan firman Tuhan yang akan melandasi khotbah ini terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-5 dengan tema yang sudah ditentukan, siapa yang mengalahkan dunia. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dan Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mengikuti di Alkitabnya masing-masing. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-5, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian jauh pembacaan firman Allah bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, pagi itu suasana masih sepi ketika seorang pendeta sedang duduk di kantornya. Pendeta ini sedang merenungkan firman Tuhan, sedang berdoa, mempersiapkan khotbah hari Minggu. Tetapi tiba-tiba pintu kantornya terbuka dengan keras. Seorang pria yang dikenal sebagai aktivis gereja masuk dengan wajah yang penuh dengan keputusasaan dan amarah. Langkahnya berat, raut wajahnya mencerminkan kemarahan dan keputusasaan. Pria itu tidak menunggu dipersilakan duduk. Dengan nada marah dan terburu-buru ia berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, saya tidak mau jadi Kristen lagi." Pak Pendeta mau menjawab, tetapi tidak diberi kesempatan. "Tunggu Pak Pendeta, saya mau menjelaskan mengapa saya tidak mau jadi orang Kristen. Karena anak saya sakit Pak Pendeta. Bukan hanya anak saya sakit, tetapi juga perusahaan saya, usaha saya bangkrut. Dan yang lebih celakanya lagi Pak Pendeta, kemarin mobil saya hilang. Saya aktif, Bapak Pendeta tahu. Semua kegiatan saya ikuti. Sekarang mana pertolongan Tuhan? Saya hancur Pak Pendeta." Pak Pendeta mau bicara, dia bilang, "Tunggu Pak Pendeta, saya tidak mau dengar lagi Pak Pendeta mengkhotbah saya, memberi nasihat saya. Cukup, saya tidak mau jadi orang Kristen." Orang ini pergi, Bapak Ibu, dengan muka marah, luka dan kecewa. Pak Pendeta bengong melihat warga jemaatnya yang pergi dengan menanggung beban dan tidak sempat dia berbicara. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi masalah sesungguhnya tidak berorientasi hanya pada realita yang kita alami. Sayangnya orang ini, sekalipun dia aktivis gereja, tetapi ketika masalah terjadi, karena dia menyelesaikan dengan caranya sendiri, akhirnya dia menjadi orang Kristen yang kalah.
Saudara, firman Tuhan hari ini dengan tema siapakah yang bisa mengalahkan dunia. Saudara, dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-5, saudara. Ketika Yohanes berbicara tentang dunia dalam suratnya, dia merujuk pada sistem dunia yang menentang kehendak dan kebenaran. Kehendak Allah, kebenaran Allah ditentang oleh dunia. Itu realita. Dunia dalam pengertian ini meliputi nilai-nilai yang dianut oleh dunia ini, keinginan dunia ini, sistem kepercayaan yang berlawanan dengan dunia. Dan kalau kita meneliti lebih dalam surat Yohanes, ini ditandai dengan godaan, ditandai dengan dosa, ditandai dengan pengaruh sekuler yang menjauhkan manusia dari kehendak Allah, menjauhkan manusia dari kebenaran. Realita yang kita lihat tadi, Bapak ini sekalipun dia aktivis gereja, tetapi ketika dia hanya berkecimpung dengan dunia ini tanpa menempatkan Allah di atas segala-galanya dan mengikuti kehendak Allah dan taat pada Allah, maka dia menjadi orang Kristen yang kalah, bahkan kalah dalam dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini tema firman Tuhan, siapa yang mengalahkan dunia? Pagi hari ini ada 3 kunci bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita bisa mengalahkan dunia. Bapak Ibu tahu kunci ya? Kalau kita punya kunci rumah kita kunci, kita buka, kita kunci, kita buka, dan ketika kita membuka rumah kita dengan kunci yang kecil itu, yang ada di tengah kita bisa masuk. Dan kita bisa menikmati bagaimana rumah kita. Ini contoh rumah, kunci motor dan sebagainya. Tapi pada pagi hari ini, ketika kita berbicara siapa yang mengalahkan dunia, ada 3 kunci. Kita bisa melihat bagaimana kita bisa menang di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu, kunci pertama adalah orang yang mengalahkan dunia adalah orang yang lahir dari Allah atau lahir baru. Jangan ditutup Alkitab. Mari kita melihat ayat 1. Di situ dalam ayat pertama dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ini kunci pertama, saudara. Nah, lahir baru merujuk kepada orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Lahir baru di sini bukan kelahiran secara fisik, tetapi kelahiran secara rohani. Dalam Yohanes pasal yang 3, Nikodemus datang kepada Kristus, dia mau berbicara, dan Yesus juga berbicara kepada dia. Kata Yesus kepadanya, "Hai Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak melihat kerajaan Allah." Jangankan masuk dalam kerajaan Allah, melihat saja tidak bisa kalau engkau tidak dilahirkan. Jadi lahir baru itu menjadi sangat penting, saudara. Kelahiran baru ini adalah memiliki kuasa untuk boleh masuk ke dalam kerajaan Allah dan hidup dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Selamat. Kita bersama dengan Kristus, Tuhan kita. Kita dipindahkan dari hidup yang lama, yang gelap, yang dosa, yang menentang kehendak Allah. Kita pindah ke dalam kehidupan baru bersama dengan Kristus. Nah, dalam ayat tadi pertama ada satu di situ, percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kata percaya dipakai pisteo, yang mengandung arti lebih dari sekedar persetujuan intelektual, pikiran, melibatkan seluruh keberadaan, bukan hanya intelektual, tetapi hati dan tindakan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 unsur dalam percaya, dalam iman. Unsur pertama adalah pengetahuan. Kita tahu siapa Tuhan kita. Nah, bagaimana kita
kita bisa tahu Tuhan kita? Melalui firman. Ada seorang pendeta yang berkhotbah, dia berkata, kita hanya merenungkan firman Tuhan, lalu kita melakukannya. Tidak perlu harus dibaca. Waduh, saya bilang kurang. Kita harus baca firman Tuhan, harus tahu firman Tuhan. Lalu ketika kita tahu firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, maka hati kita menyetujui. Yang kedua, jadi unsur pertama dalam pengetahuan, hati kita setuju, kita butuh cermin. Saya orang berdosa, ini yang saya butuhkan. Lalu hati kita setuju dan kita bertindak. Kalau saya memberikan contoh sederhana Bapak dan Ibu, kalau di meja ini ada makanan, ada capcay, ada kuyung hai, pokoknya yang enak-enak. Saya lihat, waktu saya lihat adalah pengetahuan saya, oh ini makanan enak, baik ini, bersih ini, sehat ini bergizi. Lalu apakah itu sudah menjadi kekuatan saya? Belum. Kalau hanya sampai taraf pengetahuan, itu nggak ada gunanya. Saya nggak ada terjadi apa-apa, walaupun itu makanan bergizi. Lalu dengan saya melihat, saya tertarik. Ini kebutuhan saya, ini yang saya cari. Saya lagi butuhkan. Lalu keinginan itu ada. Dan karena keinginan kebutuhan itu ada, maka saya bertindak. Tindakan saya apa? Saya ambil makanan itu dan saya makan. Maka ketika saya makan, artinya saya masuk. Nah itu kunci tadi. Artinya apa? Pengetahuan saya mengerti itu kebenaran, saya membutuhkan kebenaran itu, dan saya bertindak untuk melakukannya. Nah saudara, itu percaya pisteo. Tidak hanya sekedar intelektual, tetapi juga hati kita menyetujui dan kita bertindak. Kalau kita tidak bertindak, tidak akan terjadi apa-apa. Kita harus bertindak, datang kepada Yesus, mengundang Dia masuk dalam hati kita. Dan pada waktu Dia ada dalam hidup kita dan kita ada dalam Kristus, itulah lahir baru. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lahir dari Allah ini kelahiran rohani yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus. Ini juga menandakan bahwa orang tersebut menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita sekali Bapak Ibu ya. Ketika Roh Kudus melahirkan kita lahir baru, jadi ada saudara-saudara kita yang lain juga lahir baru, masuk dalam keluarga Allah. Indah Bapak dan Ibu saudara yang sekasih dalam Kristus. Nah, yang lebih menarik ialah bahwa ketika kita lahir dalam kerajaan Allah, dalam keluarga Allah, maka kita memiliki relasi dengan Bapa. Ini yang penting. Kenapa kita bisa menang? Kita punya hubungan dengan Bapa, Bapak-bapak. Kadang-kadang ya kita capek gitu ya, nggak bisa berdoa panjang-panjang. Tapi kita katakan Bapa, Engkau mengerti kebutuhanku. Kenapa? Dia Bapa yang mengerti kita. Kita bukan anak pungut, kita bukan anak yang di luar sana. Kita adalah anak Bapa. Kita punya relasi. Dan karena kita punya relasi dan Dia mengenal kita, Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu ketika kita jalan Bapak dan Ibu. Dia tahu ketika kita ada dalam pergumulan. Tahu Dia. Dan karena Dia Bapa yang baik, Dia menuntun kita. Dia memberikan kita Roh Kudus itu untuk mengajarkan kita kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah kesaksian yang indah. Ada seorang yang mengalami transformasi hidup melalui iman, di mana dia dilahirkan kembali. Bapak ini bersaksi, dia berkata bahwa saya adalah lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Saya dibesarkan. Saya tahu banyak ayat. Saya tahu tentang Yesus dari Bapak dan Ibu saya yang sering mendoakan saya. Tapi ketika saya pindah kota, saya sudah mulai tidak lagi serius. Tapi saya tahu Yesus itu adalah tokoh sejarah. Maka kerohanian saya biasa-biasa saya daftar.
walaupun KTP saya Kristen. Dan saudara, orang ini berkata bahwa ketika dalam pergumulan saya secara pribadi ada masalah yang membuat saya gelap dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Seperti saya berada di tengah-tengah hutan, nggak tahu jalan keluar. Lalu saya ingat suatu ketika pernah ibu saya berdoa untuk saya. Dan ketika ibu saya menangis, dia sebut nama Yesus. Lalu dia katakan saya mencoba. Dan dia duduk, dia baca firman Tuhan, walaupun sebenarnya berat sekali. Dan dia berdoa. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia berdoa, dia melihat dalam imannya seperti ada satu titik cahaya ke depan di tengah-tengah hutan yang gelap, yang menuntun bahwa itu jalan. Maka saudara, apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia baca firman Tuhan, dan yang dia baca adalah 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Pembacaan kita tadi. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika dia berdoa, membaca firman Tuhan, bebannya terangkat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak hanya sampai di situ. Dia berkata bahwa saya ada banyak konflik. Dan kalau sudah konflik dengan teman-teman di pekerjaan, yang keluar adalah kebun binatang. Saya marah. Tetapi dalam perjalanan iman saya, ketika saya mengenal Kristus, saya mulai aktif di gereja. Dan yang terjadi, karakter saya mulai diubah. Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Maka dia katakan, kesaksian ini adalah tentang karya Allah, bahwa Allah mengubah hidup saya. Allah melahirkan baru saya, dan hidup yang baru itu berbeda dengan yang lama. Benar firman Tuhan dalam 2 Korintus 5:17. Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ini kunci Bapak. Saya mau tanya, apakah kita sudah dilahirkan baru? Amin. Kalau Bapak dan Ibu sudah dilahirkan baru, itu amunisi. Kita di dalam berperang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Lahir baru, dilahirkan kembali. Ini kata firman Tuhan, kunci yang diberikan oleh 1 Yohanes 5 ayat 1. Kunci kedua Bapak dan Ibu di dalam ayat 2 dan 3, yaitu orang yang mengalahkan dunia adalah orang yang mengasihi Allah dan sesama. Mari kita melihat ayat 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih Allah, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Waktu saya merenungkan ini lama sekali, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Jadi dalam ayat ini dia menegaskan bahwa bukti nyata dari kasih kepada sesama anak-anak Allah adalah kasih kepada Allah. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa benar-benar mengasihi saudara-saudara seimannya tanpa pertama-tama mengasihi Allah. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Tetapi dari mana kita mulai? Maka ketaatan kepada Allah, firman-Nya, itulah modal kita di dalam mengasihi. Saudara, ada kasih karena. Kita sudah tahu itu ya. Saya mengasihi Bapak ini karena dia bisa mendoakan saya, dia bisa menolong saya. Nah itu karena kasih, karena ya, kasih karena. Saya mengasihi dia karena dia cantik. Nah itu kasih manusia, ya. Tapi kasih Allah bagaimana? Kasih walaupun, meskipun dia tidak memperhatikan saya, meskipun dia menyakiti saya sekalipun, saya mengasihi. Itulah kasih Allah.
Dan Kristus sudah memberikan contoh di dalam Roma 8. Kalau kita melihat di situ ya, ayat 32, di situ dikatakan dia ya Bapa yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Jadi Allah Bapa memberikan Kristus karena kasih. Lalu Yesus sendiri melakukan tugas dan kewajibannya, tanggung jawabnya yang maha besar itu dengan mati di atas kayu salib. Luar biasa Bapak Ibu. Apa sih yang paling hebat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Kasih di Golgota, Kalvari itu. Ketika kita mempraktekkan kasih, maka kasih itulah yang mewarnai hidup kita. Sehingga kasih kita lagi bukan kasih karena dia memberikan saya lemper, kasih bukan karena dia taat, bukan. Tetapi kasih Allah meskipun kita umat manusia ini, orang berdosa ini menentang dia, berseru dengan dia, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Inilah kasih Allah. Nah saudara, ketika kita memiliki kasih itu, firman Tuhan katakan bahwa ekspresi kasih kepada Allah itu ialah kita melakukan dengan ketaatan, mengutamakan dia. Dan kasih kepada Allah itu mengoreksi relasi kita dengan sesama. Nah ini Bapak dan Ibu Saudara, saya sangat diberkati dengan hal-hal ini. Bagaimana kasih Allah itu ketika kita memiliki, kita tidak kompromi. Ada sebuah kesaksian saudara, di mana Bapak ini bersaksi ketika dia bekerja. Waktu dia sedang bekerja, ada banyak tekanan. Tekanan dari bos, tekanan harus kejar target, pokoknya harus oke. Dalam tekanan seperti itu ada banyak teman-teman kantornya yang tidak jujur supaya bisa kejar target. Nah, di tengah-tengah seperti itu, dalam tim itu, dia juga hampir tergoda saudara untuk boleh melakukan itu. Tetapi dia ingat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat ketiga. Sebab inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebelum dia berangkat di kantor, firman Tuhan ini dia udah baca. Maka pada waktu dia sampai di kantor dan bertemu dengan teman-temannya, dia mengatakan, saya tidak ikut-ikutan. Dan pada waktu dia mengatakan saya tidak ikut-ikutan, teman-temannya setuju? Wah, teman-temannya mengatakan kamu egois, bukankah kita tim? Tapi dia katakan apa yang dilakukan itu tidak jujur, tidak benar. Saudara bahkan mengatakan di manakah kasihmu? Kita kan tim, harus solider. Saudara, apa yang terjadi? Dia tetap bertahan. Yang namanya ketidakjujuran kecil juga. Pada waktu kecil sama pimpinan, ketahuan bahwa apa yang dilakukan itu tidak jujur, maka teman-teman itu dipecat. Dan pada waktu mereka dipecat, justru dia yang berdiri teguh ini dalam kebenaran, taat pada perintah Allah, dinaikkan jabatan. Bapak dan Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu taat pada perintah Allah. Ada seorang pendeta namanya Dietrich Bonhoeffer. Kalimatnya bagus sekali. Dia katakan begini, hanya dia yang percaya yang taat, dan hanya dia yang taat yang benar-benar percaya. Bagus sekali kalimatnya. Saya baca sekali lagi Bapak dan Ibu, hanya dia yang percaya yang taat, dan hanya dia yang taat yang benar-benar percaya. Kasih sejati kepada Allah teruji dalam ketaatan yang penuh kesetiaan, dan perintah-perintahnya menjadi ringan ketika dijalani dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Maka kunci yang kedua bagaimana kita bisa menang, mengalahkan dunia ini, taat pada perintah-perintah Allah. Siap mau melakukan, amin. Di tengah-tengah dunia ini banyak tantangan Bapak dan Ibu, baik di dunia perdagangan, bisnis, dan hal-hal yang lain.
Di tengah-tengah tantangan itu bagaimana kita bisa menang? Hanya ketika kita taat kepada Allah, kita mengasihi Allah. Dan ketika kita mengasihi Allah, baru kita mengasihi sesama. Bagaimana kita mengasihi Allah? Kita contoh kasih Allah, mengasihi di dalam kebenaran. Ini kunci yang kedua. Sekarang kunci yang ketiga, Bapak Ibu. Tadi pertama, kunci pertama ingat tadi ya, lahir baru. Kunci yang kedua, mengasihi Allah, taat pada perintah Allah. Lalu kunci yang ketiga sekarang, kunci yang ketiga adalah melalui iman yang teguh. Ayat 4, di situ dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Saudara, dunia bukan secara fisik, tetapi sistem yang penuh dengan dosa, godaan, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka orang yang lahir dari Allah memiliki kekuatan. Bukan berarti kekuatan fisik, perang, bukan. Tetapi kemenangan rohani yang berarti mengatasi segala hal yang menjauhkan kita dari Allah. Itu iman kita. Saudara, ketika kita beriman, kita mengenal Tuhan kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Tuhan kita menang dalam pencobaan. Lihat di dalam Matius pasal 4. Jadi goda ya, Yesus lapar betul, tapi dia menang dengan firman. Banyak hal, saudara. Maka ketika kita memandang kepada Tuhan, kita melihat kepada Dia, maka saudara, itulah kemenangan kita. Iman inilah yang memberi kita kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Iman kita. Karena apa? Kita mengenal Dia, kita percaya kepada Dia, kita tahu siapa Dia, apa yang Dia mau dengan kita tahu. Maka iman ini memberikan kepastian akan kemenangan akhir dalam Kristus, karena kita tahu bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Dia yang telah mengalahkan dunia ini, ketika kita percaya kepada Dia, maka kemenangan yang dimiliki oleh Kristus menjadi kemenangan kita. Amin. Kita nggak bisa melawan dengan kekuatan kita, Bapak Ibu. Kalah kita. Tetapi karena Kristus sudah menang, maka ketika kita percaya kepada Kristus, kita tinggal dalam Dia, Dia ada dalam diri kita, maka kita pasti menang. Amin. Nah, saya sangat diberkati dengan kesaksian pribadi, karena siapapun kita juga mengalami hal ini. Tapi khusus orang ini, di mana dia mengalami kemenangan melalui iman di tengah-tengah tantangan keluarganya. Dia katakan beberapa tahun yang lalu saya menghadapi salah satu tantangan terbesar hidup, di mana sedang enak-enaknya bekerja, sedang berkarya, tiba-tiba terjadi masalah dan dia harus dipecat, kehilangan pekerjaan. Dia tidak siap, seperti layang itu putus begitu. Dan di tengah-tengah keadaan seperti itu, dia merasa terpuruk dan bingung tentang masa depan, bingung tentang biaya anak-anak. Dan dia bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini kepada saya? Ini pertanyaan, mengapa Tuhan kau mengizinkan ini? Dan di tengah keadaan seperti itu, pagi itu dia buka Alkitabnya dan dia membaca 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dia bertanya, Tuhan, apa firman itu buat saya? Dia menangis. Tapi sambil dia merenungkan dan menangis, ada satu kemantapan, iman yang diteguhkan, yang ingat bahwa semua yang lahir dari Allah, saya kan miliknya Allah. Masa saya dibiarkan masa depan saya? Dan dia katakan, kalau memang saya percaya kepada Dia, kan Dia tahu masa depan saya. Maka saudara, dia mulai berdoa dan mempercayakan situasi ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dia letakkan kepada Tuhan. Dan di tengah proses ini, dia katakan, bedanya apa? Dulu kalau saya melayani di gereja kayaknya beban. Tapi dengan keadaan seperti ini, ada
Saya bukan berarti langsung dapat pekerjaannya ini, tapi saya melihat dari hari ke hari tangan Tuhan menuntun dan menolong. Dan yang menarik dia katakan, Tuhan izinkan saya alami ini karena Tuhan mau membentuk saya. Karena tidak lama kemudian Tuhan menuntun dia dan dia mendapatkan pekerjaan yang lebih. Dan ketika dia bersaksi, dia katakan begini, Tuhan itu baik. Dia katakan begini, kalau engkau mengalami masalah, pergumulan, ingat Tuhan lagi baik kepada engkau, lagi membentuk engkau. Kalau saya boleh bertanya di sini, seberapa banyak Bapak dan Ibu yang mengalami masalah? Bapak ini mengalami begini. Ketika dia mengalami masalah, harus kehilangan pekerjaan, memikirkan masa depan dan seterusnya. Ketika dia letakkan di hadapan Tuhan, lalu dia menantikan Tuhan dan dia menjalani, Tuhan tolong. Kesaksian dia begini, Tuhan sedang membentuk saya. Tuhan baik. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sudah ada 3 kunci pagi hari. Mari kita cek apakah saya sudah lahir baru atau belum. Kalau ada hal-hal yang belum beres, bereskan. Lalu yang kedua, kasihilah Allah kita, taati Dia. Maka itulah yang sumber segala kekuatan kita di dalam menjalani hidup ini. Dan yang ketiga, yang bisa mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita bahwa siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Hanya Dia yang telah hidup baru, karena Dia tinggal bersama dengan Tuhan. Hanya Dia yang taat kepada Allah, dan hanya Dia yang memiliki iman. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami pagi hari ini, bahwa dunia ini sedemikian rupa sistem yang ada yang bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan kebenaran Allah, dan kami ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang bertanya dengan temanya, siapa yang bisa mengalahkan dunia? Dengan kekuatan kami tidak bisa. Tetapi firman Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini, ketika kami hidup di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kelahiran baru kami, maka itulah kemenangan kami. Kami tetap mengasihi Allah, taat kepada perintah-perintah Allah, dan mau melakukan, itulah kemenangan kami. Dan dengan persekutuan kami dengan Tuhan, iman kami terus bertumbuh. Tuhan, berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Engkau tahu keberadaan mereka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mungkin ada doa-doa yang sudah dinaikkan. Mungkin ada pergumulan. Tuhan, bertindaklah. Dan biarlah masing-masing kami pada pagi hari ini boleh menghidupi firman ini, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah dunia. Terpujilah Kau Bapa, kekal kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan memberkati kita semua. Yang diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tangan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Pendeta yang sudah share firman Tuhan hari ini. Baik, jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama memberikan persembahan kita. Saya bacakan dulu ayat yang mendasari persembahan kita dari Mazmur 54 ayat 6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu yang kami sudah dengarkan menjadi rema dalam hidup kami. Kami dikuatkan, dimampukan menghadapi dunia yang kami ada di dalamnya ini. Biar kami terus ada dalam keadaan mengenal Tuhan seperti ketika kami lahir baru, dalam ketaatan, dan kami terus menjaga iman kami. Terima kasih Bapak.
Kami memberikan persembahan di siang hari ini. Tuhan berkati persembahan kami menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang diperlukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama dengan orang-orang percaya dari abad ke abad mengakui iman rasuli, dan bersama-sama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan kita akan masuk di dalam doa sembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk ibadah kami. Di akhir dari ibadah ini kami datang kepadamu mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami menaikkan puji-pujian, kami mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menghentar kami, secara khusus kami di tempat tinggal kami ada di tempat ini, bahwa hari ini adalah hari perhentian, di mana kami sudah diberkati dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan hari ini adalah hari khusus kami bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan kami, ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar. Kami bersyukur kepadamu bahwa kami percaya
kepada Allah yang hidup, Allah yang benar di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan jelas bagi kami untuk menguatkan iman kami. Semakin kami bertumbuh menjadi dewasa, dan pada akhirnya kami akan menghasilkan buah-buah, dan buah-buah itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu oleh karena persembahan yang kami sudah berikan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami, baik persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan yang berhubungan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati dan memberkati umat-Mu, memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan, memberkati bisnis. Dan berdoa Tuhan menolong mereka, dan jemaat Tuhan diberkati dari hari ke hari, terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi ini, kami menyerahkan anak-anak kami. Kami berdoa anak-anak kami yang sekolah, Tuhan memberikan kecerdasan khusus, kepintaran khusus buat anak-anak kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong anak-anak kami, diberikan kesehatan secara khusus buat anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami semua diberkati oleh Tuhan. Mendidikan anak kami dan taruhkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami. Kami persembahkan setiap apa yang kami naikkan kepada-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hari ini tidak hadir. Kami mohon Tuhan pilih mereka, dan Tuhan memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih yang ada dalam ruangan, di dalam kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus berikan kekuatan khusus. Dan datang dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan pulihkan. Oleh bilur-bilur kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa kami ada di negeri ini, kami ada di Indonesia. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan presiden yang sebentar lagi akan ada pergantian di bulan Oktober. Kami berdoa ya Tuhan akan presiden yang akan datang. Tuhan pimpin sehingga memimpin bangsa kami terus berada di dalam kontrol dan juga pengawas Tuhan, sehingga bangsa ini dibawa kepada suatu tujuan yang mendatangkan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa kami, masyarakat kami Indonesia. Kami berdoa untuk pilkada mendatang. Tuhan tolong sehingga pilkada yang akan datang berada dalam pimpinan Tuhan dan kontrol Tuhan. Kami berdoa untuk aparat TNI dan Polri, untuk kesatuan mereka Tuhan, untuk memimpin, bahkan juga untuk mengamankan situasi bangsa kami apabila ada pada saat pilkada mendatang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan naikkan pujian menutup ibadah kita. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kamu. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
sembah Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah ini. Amin.